Salam Guru Penggerak. Saya Colin Samosir, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Sambalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam demonstrasi kontekstual 1.3 visi guru penggerak, seringkali kita sebagai guru menghadapi peserta didik yang kurang dalam motivasi belajar. Peserta didik merasa bosan, merasa jenuh, bahkan ada yang tertidur di kelas. Dalam konteks demonstrasi 1.3, kita akan membahas masalah di atas dengan pendekatan apresiasi inquiry. Apresiasi inquiry adalah pendekatan yang mengidentifikasikan hal-hal baik apa saja yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan bagaimana memunculkan strategi untuk mewujudkan keperubahan arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan hal tersebut, maka metode yang digunakan adalah BAKJA. BAKJA merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. BAKJA adalah model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang digunakan dalam program pendidikan guru penggerak. BAKJA dapat diterapkan dalam berbagai hal, bidang termasuk pendidikan. BAKJA. Langkah yang dilakukan dengan metode BAKJA. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Maksudnya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok-kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, atur eksekusi. Atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikutnya adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu membimbing murid atau peserta didik untuk menjadi pribadi yang mulia dan memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat dan berpihak pada peserta didik. Yang akan saya lakukan adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemampatan teknologi. Adapun tahapan baja yang sudah saya lakukan, pertama, buat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik melalui pemampatan teknologi? Tindakan yang akan saya lakukan, pertama, melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemampatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Maksudnya memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tindakan yang akan saya lakukan, ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah, siapkan guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memampatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kedua,
teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan, dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan yang akan saya lakukan, pertama mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, dan yang kedua mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga, G. Gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika perkasa perubahan telah terwujud. Pertanyaannya, pertama, apakah pemampatan teknologi dalam pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemampatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Tindakan yang akan saya lakukan adalah, pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim guru untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal tersebut. 4. J. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Kemudian, pertanyaannya adalah, langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemampatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan dan pemampatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. 5. Yang akan saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran LKPD, instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. 5. Ketiga, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. 5. Atur eksekusi. Atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah: buat pertanyaan antara lain. 1. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemampatan teknologi dalam pelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Adapun tindakan yang akan saya lakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya, melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dan pelaksanaan. Demikianlah rancangan tahapan perubahan berdasarkan kerangka baja. Salam sejahtera dari saya, Colin Samosir, CGP Angkatan 9, CGP Angkatan ke-10, SMA Negeri 2 Semelantan, Kabupaten Bengkayang.